Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar, marilah kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersholawat, Allah bukakan pintu-pintu keberkahan dan ketenangan dalam setiap langkah hidup kita. Pernahkah kita bertanya, mengapa seseorang yang pergi bekerja di negeri asing justru menemukan cinta di tempat yang tak terduga? Inilah kisah nyata yang terinspirasi dari kejadian yang jarang dibicarakan, namun nyata adanya. Kisah tentang pengorbanan, takdir, dan kejutan yang tak bisa ditebak. Embun masih menempel di kaca jendela rumah tua bergaya Victoria itu. Dari balik tirai tebal, Sari mengintip keluar. Udara pagi di Inggris membuat tulang-tulangnya menggigil, meski ia telah berbulan-bulan tinggal di sana. Ia menarik nafas panjang, lalu membuka jendela perlahan. Angin tipis menerpa wajahnya saat ia melihat Mr. William, pria tua majikannya, sudah duduk di bangku taman seperti biasa. Wajahnya serius, tatapan matanya kosong menembus guguran daun maple yang berguguran satu demi satu. Kenapa dia selalu duduk di situ jam segini? Bisik Sari dalam hati. Ia melangkah ke dapur, menyiapkan teh hangat seperti rutinitas pagi. Setelah menuangkannya ke dalam cangkir porselen tua, ia berjalan perlahan ke taman. "Good morning, sir," sapa Sari dengan senyum sopan sambil menyodorkan teh. Mr. William menoleh pelan. Matanya menatap wajah Sari dalam diam, lalu berkata dengan suara berat, "Sari, do you believe that life can surprise you even when you are about to give up?" Sari terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Hatinya merasa aneh. Ini bukan kalimat yang biasa ia dengar dari majikannya. Hari itu, langit terasa lebih sunyi. Dan dalam diam, pertanyaan Mr. William menggantung di kepala Sari. Ia tak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi pintu pertama menuju takdir yang tak pernah ia bayangkan. Namanya Sari. Usianya baru 24 tahun saat pertama kali menjejakkan kaki di tanah Inggris. Dia lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya sudah lama tiada. Ibunya sakit-sakitan. Ia tak punya pilihan lain selain menjadi TKI. Keputusan itu tak mudah. Tapi kebutuhan hidup dan tanggung jawab pada keluarga membuatnya menguatkan tekad. Ia melalui pelatihan berbulan-bulan, menghadapi perpisahan yang menyayat, dan akhirnya mendapat penempatan di Inggris sebagai asisten rumah tangga. Majikannya, seorang pria tua bernama Mr. William. Seorang duda kaya yang tinggal sendiri di rumah besar bergaya klasik di kota kecil bernama Bath. Hari-hari pertama terasa berat. Bahasa Inggrisnya masih terbata-bata. Makanan barat tak akrab di lidah. Cuaca dingin menusuk tulang. Namun, satu hal yang membuatnya bersyukur adalah sikap Mr. William. Ia bukan orang yang kasar. Bahkan, terkesan terlalu tenang. "Just keep the house clean, and make me tea every morning." Begitu kalimat pertama Mr. William saat Sari datang. Tak ada bentakan. Tak ada perintah aneh. Ia hanya seorang pria tua yang hidup sendiri dengan bayangan masa lalu. Rumah itu sunyi, hening. Seakan waktu berhenti di dalamnya. Suatu malam, ketika Sari membersihkan ruang perpustakaan, ia menemukan sebuah kotak kayu tua tersembunyi di bawah meja. Rasa penasaran membawanya membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada tumpukan surat dengan tulisan tangan halus. Warna kertasnya sudah menguning. Sari mengambil satu dan mulai membaca. "To my dearest William. Every morning feels empty without you. Love, Eliza." Sari menutup surat itu cepat-cepat. Hatinya berdebar. Ia merasa bersalah, tapi rasa ingin tahunya membuncah. Keesokan paginya, saat menyajikan teh, ia memberanikan diri bertanya, "Sir, may I ask who is Eliza?" Mr. William terdiam. Cukup lama. Lalu ia menatap jauh ke arah jendela dan menjawab pelan, "She was my wife. She died 20 years ago." Tak ada keluhan. Tak ada air mata. Tapi dari nada suaranya, Sari tahu, luka itu masih ada. Masih dalam. Sejak hari itu,
Sari mulai melihat sisi lain dari majikannya. Bukan hanya sebagai pria tua yang sepi, tapi sebagai seseorang yang pernah mencintai begitu dalam dan kehilangan segalanya. Musim berganti. Daun-daun berguguran dan udara semakin dingin. Tapi ada sesuatu yang perlahan menghangat di antara mereka berdua. Sari mulai merasa lebih nyaman. Ia sudah hafal kebiasaan Mr. William. Setiap pagi pria tua itu duduk di taman. Siangnya membaca koran di ruang tamu. Sore hari, ia menyendiri di perpustakaan. Namun perlahan, rutinitas itu mulai berubah. Mr. William mulai mengajak Sari duduk bersamanya di taman. "You know, I used to read poetry with Eliza right here," katanya sambil memandang langit senja. Sari tersenyum sopan, tak ingin terlalu masuk ruang hatinya. Tapi pria itu terus berbicara. Menceritakan masa mudanya, cintanya, dan kesepiannya sejak Eliza pergi. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di ruang tamu, Mr. William memegang sebuah buku tebal. "Can I read something for you?" tanyanya. Sari mengangguk pelan. Mr. William membuka halaman dan mulai membacakan puisi tentang cinta yang tak pernah pada meski waktu terus berjalan. Sari mendengarkan dalam diam. Dan entah bagaimana, setiap kata itu terasa menyentuh bagian terdalam di hatinya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Mr. William mulai memperhatikan Sari dengan cara yang lembut. Ia tak pernah melanggar batas. Tapi ada ketulusan dalam tatapannya. Dalam setiap cangkir teh yang ia kembalikan dengan senyum. Dalam setiap pertanyaan ringan yang mulai terasa hangat. Suatu malam, salju pertama turun. Pemanas di lantai atas rusak. Sari menggigil di kamarnya yang dingin. Ia mengenakan 2 lapis selimut tapi masih belum cukup. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk. Mr. William berdiri di depan pintu dengan selimut tambahan di tangannya. "I'm sorry, the heater needs to be fixed tomorrow. I don't want you to freeze." Sari menerima selimut itu dengan ucapan terima kasih. Tapi sebelum menutup pintu, pria itu menatap matanya dan berkata, "I hate to see you cold. I wish I could make this place feel like home for you." Sari hanya mengangguk, lalu menutup pintu perlahan. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Bukan karena dingin, tapi karena hatinya mulai merasa hangat oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya terasa seperti langkah kecil menuju sesuatu yang lebih dalam. Sari mulai menyadari, apa yang ia rasakan bukan lagi sekadar rasa hormat atau terima kasih. Ada getaran halus yang muncul setiap kali Mr. William memanggil namanya dengan lembut. Ada degup yang tak bisa dijelaskan saat mereka duduk berdua dalam diam, hanya ditemani suara angin dan jam tua yang berdetak di dinding. Namun Sari tahu, ini tidak wajar. Ia sering menatap cermin dan mengingat dirinya. Seorang gadis desa, seorang TKI, seorang asisten rumah tangga di negeri orang. Sedangkan Mr. William, pria terpandang, kaya, dan jauh lebih tua. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ya Allah, bisiknya lirih suatu malam. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi waktu terus berjalan, dan hubungan itu makin mendekat. Pada suatu akhir pekan, Mr. William mengajak Sari berjalan-jalan ke pasar bunga di pusat kota. Bukan sebagai pembantu, tapi sebagai teman. Ia bahkan membelikan Sari shawl berwarna biru laut. "It matches your eyes," katanya dengan senyum tipis. Saat mereka berjalan pulang, seorang tetangga tua menyapa Mr. William sambil berbisik pelan. "Who's the young lady? New staff." Mr. William menjawab tenang, "She is special." Kata itu menggema di kepala Sari sepanjang malam. She is special. Apakah itu hanya kata sopan dari pria tua yang kesepian? Atau memang ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perhatian? Suatu malam, Sari duduk di dapur, menulis surat untuk ibunya di kampung. Tapi belum selesai menulis, Mr. William datang. "Sari," katanya pelan, "I've been thinking." Ia duduk perlahan, lalu menatap mata Sari. "Saya tahu ini mungkin terdengar gila. Tapi, would you ever consider marrying someone like me?" Kalimat itu menggantung di udara.
Jantung Sari berhenti sejenak. Matanya membelalak. Ia yakin ia salah dengar. Apa maksud Anda, Sir? Tanyanya. Suaranya gemetar. Mr. William menunduk sejenak, lalu menatapnya kembali. I'm serious. If I live alone for too long, and you bring something back it to the lost forever. Sari berdiri. Ia bingung. Tak tahu harus marah, menangis, atau lari. Maaf, saya perlu waktu, katanya pelan, lalu berjalan keluar menuju taman yang gelap. Di bawah pohon maple, Sari menangis. Dunia seolah terbalik. Ia datang ke negeri asing ini untuk bekerja, bukan untuk jatuh cinta. Apalagi, bukan untuk diminta menjadi istri oleh majikannya sendiri. Malam itu, salju turun deras. Langit tampak berat, seakan ikut menyimpan rahasia yang sedang berkecamuk dalam hati Sari. Ia duduk di kursi taman yang biasa ditempati Mr. William setiap pagi. Nafasnya mengepul dalam dingin. Matanya menatap kosong, namun hatinya gaduh. Apa aku berdosa kalau menolak? Batinnya bertanya. Tapi, apa aku salah kalau mulai merasa nyaman dengannya? Sari menggenggam tangannya yang membeku, lalu menatap langit. Ya Allah, aku datang ke sini untuk bekerja. Untuk keluargaku. Tapi kini kau beri aku ujian yang tak pernah kupikirkan. Bila ini baik untukku, tuntunlah aku. Tapi bila ini hanya jebakan, maka jauhkanlah dia dari hatiku. Ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Mr. William tak pernah berlaku kasar. Ia tidak memaksakan. Bahkan saat Sari menjauh, pria itu menghormati jarak yang ia buat. Hari-hari setelah itu berubah menjadi sunyi yang aneh. Mereka tetap bertegur sapa, tetap menjalani rutinitas. Tapi ada sesuatu yang hilang. Sari bisa merasakannya, dan ia membenci hampa itu. Suatu sore, saat Sari sedang menyapu lantai ruang tengah, sebuah surat diletakkan di atas meja makan. Tulisan tangan itu familiar. Dari Mr. William. Sari membacanya perlahan. I understand if my feelings trouble you. I never meant to burden you. But I also cannot pretend. You've brought peace into this home. Into my life. Whatever you decide, I will accept it. Thank you for simply being here. Air mata Sari menetes. Tak ada paksaan. Tak ada ancaman. Hanya kejujuran dari seorang pria tua yang merasa hidupnya mendapat cahaya di sisa waktu yang ia punya. Esoknya, Sari mengirim surat ke ibunya di desa. Ia menceritakan semuanya. Tentang pekerjaannya, tentang Mr. William, dan tentang lamaran yang mengejutkan itu. Ia tahu ibunya mungkin akan terkejut. Tapi ia ingin bersikap jujur. Hari demi hari berlalu. Jawaban belum datang. Sari terus berdoa. Memohon petunjuk. Ia tak ingin memilih karena kasihan, atau karena terjebak rasa nyaman. Namun di satu pagi yang membeku, takdir mengambil kendali. Mr. William tak turun dari kamarnya. Tak duduk di taman seperti biasa. Ketika Sari mengetuk pintunya, tak ada jawaban. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu perlahan. Mr. William tergeletak di lantai, tubuhnya lemas. Wajahnya pucat. Napasnya berat. Sir, teriak Sari panik. Ia segera menelpon ambulans dan memegang tangan pria itu erat-erat. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Mr. William menggenggam jari Sari dan berbisik lemah. Don't let me die without knowing your answer. Sari hanya bisa menangis. Dan dalam hatinya, sesuatu terasa sangat jelas untuk pertama kalinya. Lampu ruang gawat darurat menyala terang. Sari duduk di lorong rumah sakit, masih mengenakan mantel tipis yang basah oleh salju. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Ia tak pernah menyangka bahwa pertanyaan yang ia tunda akan menjadi hal terakhir yang diminta seseorang dalam detik antara hidup dan mati. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang operasi. Dia selamat, katanya dalam bahasa Inggris dengan senyum lelah.
Jantungnya lemah. Dia butuh istirahat total dan perawatan rutin. Tapi dia ingin bicara denganmu segera. Sari mengangguk. Ia berjalan masuk ruang perawatan. Perlahan. Mr. William terbaring dengan alat bantu di hidungnya. Wajahnya tampak letih. Namun senyumnya muncul saat melihat Sari datang. "You Chame," katanya lirih. Sari duduk di samping ranjang. Ia menatap pria itu dalam-dalam. Untuk pertama kalinya tanpa ragu, tanpa keraguan. Lalu ia berbicara dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang lahir dari hati, walau Mr. William mungkin tak mengerti semuanya. "Pak, saya ini cuma anak kampung. Saya datang ke sini untuk kerja. Tapi Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang tak biasa. Awalnya saya takut, malu. Tapi saya tahu, Allah tak pernah mengatur sesuatu tanpa sebab. Dan jika ini takdir, maka saya tidak akan lari lagi." Mr. William menatapnya bingung. Tapi air matanya mengalir perlahan. Sari menggenggam tangannya dan berkata dalam bahasa Inggris, "Yes, I'll marry you." Keheningan menyelimuti ruang itu. Mr. William memejamkan matanya, lalu membuka kembali dengan tatapan yang jauh lebih damai. Thank you for giving me one more reason to life." Beberapa minggu kemudian, setelah keluar dari rumah sakit, mereka mengadakan pernikahan kecil. Tak ada pesta besar. Hanya dua hati yang sepakat untuk saling menjaga di sisa umur yang tersisa. Beberapa tetangga hadir. Bahkan imam masjid lokal datang dan membimbing Mr. William mengucap 2 kalimat syahadat sebelum akad. Sari mengenakan gaun putih sederhana. Tangannya menggenggam bunga mawar, dan matanya menatap pria yang kini bukan lagi majikannya, tapi suaminya. Dan dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih karena telah menulis cerita yang tak pernah aku duga. Tapi kini aku percaya, takdir MU tak pernah salah." Musim semi datang membawa warna baru. Bunga-bunga mulai bermekaran, dan udara tak lagi membekukan tubuh seperti dahulu. Namun yang paling berubah adalah kehidupan Sari. Kini, ia bukan lagi seorang pembantu rumah tangga. Ia adalah istri dari seorang pria yang dulunya ia panggil Sir, kini menjadi William, suaminya sendiri. Tentu bukan tanpa tantangan. Tetangga sempat berbisik. Beberapa teman sesama pekerja migran merasa aneh. Bahkan ada yang mencibir, menuduh Sari mengejar harta. Namun Sari tahu siapa dirinya. Dan yang lebih penting, William juga tahu isi hatinya. "Aku tak pernah mencari harta. Aku hanya mengikuti jalan yang Allah bukakan di depanku," ucapnya suatu malam ketika bicara dengan ibunya lewat video call. Sang ibu tersenyum lembut di layar. "Kalau itu memang jodohmu, Nak, maka bersyukurlah. Bukan karena siapa dia, tapi karena Allah menyatukan kalian dalam cara yang hanya bisa Dia fahami." William semakin sehat. Walau usianya menua, namun semangatnya terasa seperti kembali muda. Ia bahkan mulai belajar bahasa Indonesia sedikit-sedikit. "Saya cinta kamu," katanya terbatas suatu pagi sambil menyodorkan secangkir teh ke Sari. Sari tertawa kecil. "Harusnya, aku cinta kamu, bukan saya." "Oh," William tersenyum, "but I mean it." Di suatu sore, mereka duduk di taman seperti dulu. Tempat di mana Sari dulu hanya menyajikan teh, kini jadi tempat mereka membicarakan masa depan. Tentang pulang ke Indonesia suatu hari. Tentang membangun rumah kecil di desa. Tentang membuka rumah baca untuk anak-anak, agar lebih banyak Sari lain yang bisa bermimpi besar dan pergi sejauh mungkin. Sari memeluk bahu William. Ia menatap langit yang kini cerah. "Dulu aku pikir, hidupku hanya akan jadi catatan kecil. Tapi sekarang aku tahu, Allah menulis ulang ceritaku dengan caranya sendiri." William mengangguk, "Dan aku bersyukur karena halaman baru itu ditulis bersamamu." Kisah mereka bukan kisah cinta yang sempurna, tapi ia lahir dari kejujuran, rasa hormat, dan takdir yang memeluk tanpa paksa. Dan mungkin cinta sejati memang tidak mengenal usia, bangsa, atau status. Ia hanya tahu satu hal.
Hati yang memilih untuk tinggal, meski awalnya tak pernah berniat datang.